Kita di Gebangan Pondok Nurul Iman sujud kepada Allah. Orang Tarim sujud kepada Allah. Orang Madinah sujud kepada Allah. Orang Mekah sujud kepada Allah. Ka'bah hanya batu sebagai simbol arah kita sujud. Ya Habibi ya Muhammad. Hamba Allah di Sampang, Madura, pertanyaannya adalah, sebelumnya minta maaf ya Habib karena pertanyaannya agak nyeleneh. Pertanyaannya adalah, asal usul daripada Ka'bah itu bagaimana ya Habib? Kemudian kenapa bagi orang Islam itu Ka'bah jadikan patokan kiblat? Dan orang kalau di Mekah seakan-akan bersujud ke Ka'bah, sedangkan Ka'bah itu hanyalah bangunan biasa. Bagaimana ya pandangan Islam? Allah menegaskan di dalam Al-Quran, rumah yang pertama dibuat oleh Allah Ka'bah. Jadi rumah pertama yang dibuat oleh Allah di dunia ini Ka'bah. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Kenapa kita sholat menghadap Ka'bah? Karena diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Ka'bah. Kalau kita diperintahkan untuk menghadap ke Indonesia, kita menghadap Indonesia. Kita oleh Allah disuruh menghadap Monas, kita menghadap Monas. Tapi perintahnya Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Menghadaplah sholat Ka'bah, halas. Disuruh ngadap Ka'bah, ngadap Ka'bah. Disuruh ngadap gunung. Suruh ngadap Monas, ngadap Monas. Selesai. Ini perintah Allah. Gak ada tawar-menawar. Nah, sebelum menghadap Ka'bah, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW berkeinginan untuk Allah merubah kiblahnya orang Islam supaya tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani ke Baitul Maqdis. Allah Rasul ingin dirubah ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat kamu wahai Muhammad menunggu wahyu untuk dirubah kiblat ini. Kamu ingin berubah kiblat kan? Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kamu ingin Ka'bah ya Muhammad. Qala falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka aku jadikan kiblat sesuai yang kau inginkan Muhammad. Kau ingin ngadep mana? Salat. Ngadep Ka'bah? Halas, salat mulai sekarang menghadap Ka'bah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bagaimana cintanya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiblatan tardaha. Apa? Kau kiblat mana yang kau inginkan? Silahkan. Aku jadikan syariat itu. Aku wajibkan itu. Sampai Siti Aisyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini, ya Rasulullah, inni ara rabbaka yusari' fi ridhak. Saya lihat Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencari kepuasan dan keinginanmu ya Rasulullah. Apapun yang kau inginkan Allah jadikan itu syariat. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kita menghadap Ka'bah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Kenapa kita orang ketika di Masjidil Haram setelah tawaf kita sholat, dan sholat otomatis ketika Ka'bah di hadapan kita, kita tawaf, kita sujud di depan Ka'bah, karena kiblat kita. Bukan sujud ke Ka'bahnya, tapi Ka'bah menjadi kiblat. Sujudnya kepada Allah. Kita di Gebangan Pondok Nurul Iman sujud kepada Allah. Orang Tarim sujud kepada Allah. Orang Madinah sujud kepada Allah. Orang Mekah sujud kepada Allah. Ka'bah hanya batu sebagai simbol arah kita sujud, arah kita sholat. Hanya itu, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Nanti suatu saat Ka'bah hancur habis. Kita ngadep Ka'bah, ngadep ke arah kiblat itu. Walaupun nggak ada Ka'bahnya udah. Walaupun sudah nggak ada Ka'bahnya, tetap kita menghadap. Kita bukan nyembah Ka'bah. Sehingga kalau Ka'bahnya hilang, hilanglah Tuhan kita. Kita menyembah Allah, disuruh oleh Allah menghadap ke arah Ka'bah. Alas, kita hadap ke arah Ka'bah. Ada Ka'bahnya dihancurkan, nggak ada pembahasan. Arahnya kok. Kita ke arahnya, bukan ke Ka'bahnya, ke arah Ka'bah.
bukan nyembah Ka'bah. Itu diakui dan dilakukan semua umat. Tidak ada keyakinan sujud kepada Ka'bah. Tidak ada keyakinan sujud kepada Ka'bah.